name please stand up and greeting to our farmers. Yang pertama ada Prof. Menova Norwich dari Wageningen University and Research. Yang kedua ada Dr. Prasitwang dari Chiang Mai University Thailand. Yang ketiga ada Dr. Ajit Singh dari University of Nottingham, Malaysia. Kemudian ada Dr. Erika Spilman dari Wageningen University and Research, Nederland, Belanda. Kemudian ada Dr. Grace Villamor dari Crown Research Institute, New Zealand. Welcome to Ngantang and enjoy your coffee. Hadirin yang berbahagia, sebelum kita memulai kegiatan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Semoga Tuhan menjadikan kegiatan ini bermanfaat untuk kita semua, serta dapat berjalan dengan lancar dan kondusif. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak, Ibu dan hadirin yang berbahagia, sebelum kita memasuki acara inti, saya akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Adapun acara kegiatan hari ini adalah yang pertama pembukaan, kemudian sambutan oleh Ketua PKM sekaligus Kepala Departemen Tanah Fakultas Pertanian Brawijaya. Yang ketiga adalah sambutan oleh Kepala Kecamatan Ngantang. Yang ketiga adalah sambutan oleh Kepala Desa Tulungrejo oleh Bapak Mulyadi. Kemudian ada sambutan oleh Kepala KPPH dari Perhutani, sambutan oleh Kepala KUD Sumber Makmur Ngantang. Yang keenam adalah penyampaian materi yang akan dipimpin oleh moderator. Yang ketujuh, diskusi dengan kelompok tani, serta yang kedelapan adalah penutup. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk menghemat waktu, mari kita masuk ke kegiatan inti. Yang pertama adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua PKM sekaligus Kepala Departemen Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya. Pada yang terhormat Bapak Syahril Kurniawan, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang terhormat Bapak Kepala Kecamatan Ngantang, kemudian yang terhormat juga Bapak Kepala Desa Tulungrejo, yang terhormat Bapak Kepala Perhutani di wilayah Ngantang, kemudian tadi Ketua KUD, serta yang terhormat Bapak-bapak petani di Desa Tulungrejo, dan yang terakhir saya hormati Bapak Ibu dosen dari Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya dan juga dari Universitas Luar Negeri. Jadi ini kebetulan kami juga kemarin baru menyelenggarakan kegiatan seminar internasional, kemudian para pembicaranya juga dari luar negeri. Ini dari tadi ada dari Wageningen, Belanda, Prof. Mene, Dr. Erika, kemudian dari Malaysia ada Dr. Ajit Singh, kemudian dari Thailand juga ada Dr. Prasid, dan dari New Zealand ada Dr. Grace. Sehingga ini sekaligus mengenalkan wilayah Tulungrejo pada dosen-dosen juga dari luar negeri, sehingga mudah-mudahan suatu saat juga tertarik untuk bisa kembali lagi dan lebih mengenalkan lagi wilayah Ngantang di luar negeri. Nah, kami kesini ini yang pertama adalah untuk menjalin silaturahmi dengan bapak-bapak di Desa Tulungrejo, karena setiap tahun kita itu kan melakukan praktek, mahasiswa kami datang ke sini untuk belajar yang dilakukan oleh petani di wilayah Tulungrejo.
Kemudian kami juga melakukan penelitian melihat bagaimana kondisi agroforestry atau kebun campur di wilayah Desa Tulungrejo ini. Nah, hasil dari yang kita lakukan, nah ini akan kita sampaikan kepada bapak-bapak petani dan juga bapak-bapak perangkat desa ataupun kecamatan, sehingga harapannya adalah warga atau petani di Desa Tulungrejo itu sebenarnya tahu keunggulan kebun campur yang dibudidayakan atau diusahakan di lahannya. Manfaatnya bukan hanya untuk produksi, tetapi dari sisi kesehatan lingkungan, ya. Ini nanti yang akan kita diskusikan bersama. Nah, syukur juga kalau misalnya ada harapan atau apa sih kendala yang terkait di dalam pengelolaan kebun campur ini, nah nanti bisa kita diskusikan bersama. Ya, kalau kami masih belum bisa menjawab hari ini, kami bawa ke kampus untuk kita diskusikan dengan yang ahli misalnya, ya kalau itu di luar bidang kami. Nah, itu yang kita maksudkan di sini, sehingga jalinan silaturahmi ini bisa terus terjaga, dan kami juga berharap dari petani ataupun perangkat desa atau kecamatan, ketika ada yang diperlukan misalnya terkait pengelolaan kebun campur, monggo juga bisa datang langsung ke kampus ketemu kami. Mungkin itu saja dari saya. Yang pertama, kami menyampaikan banyak terima kasih Pak Lurah karena sudah bisa berkumpul hari ini, diberikan fasilitas ruangan ini yang sangat bagus sekali untuk pertemuan dengan warga. Kami menyampaikan banyak terima kasih sekali Pak Lurah. Mudah-mudahan pertemuan hari ini bisa berjalan dengan lancar. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Kecamatan Ngantang, Bapak Eno Imam. Saya persilahkan. Terima kasih Wakil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Profesor, Ibu Profesor, Ibu Dokter, dosen ahli dari luar negeri. Saya sebut saja Bapak Ibu akademisi dari Universitas Brawijaya. Yang saya hormati Pak Kepala Desa dan jajaran perangkat desa, calon lembaga desa, serta petani Desa Tulungrejo dan yang lain yang tidak bisa saya sebutkan. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat serta nikmatnya pada hari ini, siang hari ini bisa berkumpul di Balai Pertemuan Tulungrejo dalam rangka ini pengabdian kepada masyarakat, sambung rasa keunggulan kebun campur Desa Tulungrejo, Kecamatan Ngantang. Mohon maaf dan mohon izin karena Pak Camat, Pak Ino ada giat bersama Pak Dan Kamil tadi, karena ada Pak Dandim baru berkunjung ke Kamil. Saya selaku sekcam, saya asal Bujon, juga basicnya pertanian. Saya insinyur pertanian Wiswa dan Alam. Dulu dekan saya Pak Wani. Ini kok guru kula, Pak. Oh iya, kalau dulu terkenal dosen cilik gitu, tapi saya pembimbingnya adalah beliau pembimbing satu untuk saya. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmatnya. Semua bisa hadir, tentunya semoga acara ini bisa sukses. Bagi yang kedua, bagi yang beragama Muslim, salawat salam tetap kita aturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Bapak Ibu yang hormati, mohon maaf Pak Camat izin karena ada kepentingan. Pada prinsipnya saya mewakili Pak Camat atau Musbika Kecamatan Ngantang welcome dengan akademisi. Saya sangat salut dan terima kasih. Juga terima kasih yang sebesarnya pada Pak
Kades Tulungrejo. Insya Allah beliaunya ini per Oktober nanti mencalonkan dewan Pak dari Partai PDI Perjuangan. Semoga berhasil paling tidak dengan ada dewan, ada kesinambungan baik itu eksekutif legislatifnya menjadi satu, paling tidak angkatlah kebun yang ada di Tulungrejo itu menjadi ekornya Kecamatan Ngantang. Terus bahwa kita di Kecamatan Ngantang ini tidak punya ekor, sebenarnya kopinya Dampit itu berasal dari kopinya Ngantang Tulungrejo. Itu gitu. Cuma karena tidak ada yang peduli dengan itu, yang penting oleh duit gitu aja. Sehingga yang pengusaha-pengusaha Dampit itu contohnya Pak Janmiko mana ada Pak Janmiko ini salah satu perangkat ini kontraknya dengan Dampit itu 1 tahun 200 ton. 200 ton. Sehingga paling tidak tadi disampaikan oleh Pak Sarul, terima kasih Bapak kalau sudah setiap tahun sudah ada penelitian, ada riset di sini, paling tidak ilmu itu panjenengan tularkan pada petani-petani kita yang ada di kecamatan khususnya Tulungrejo, apalagi nanti dapat 13 desa di Kecamatan Ngantang ini, ngangkatlah ekonomi masyarakat Ngantang akan lebih baik. Amin. Itu ikonnya paling tidak diangkat nanti setelah dengan adanya Berwijaya, akhirnya nanti ya kita nggak geser lah karena sudah brandnya sudah dinampik. Kopinya di sini, nggak apa-apa, kita ikhlas saja gitu ya. Profesor ketawa ini. Nanti kalau beliaunya peneliti, nanti memang asalnya sini lebih banyak dan potensi. Mungkin itu aja, nanti kita mengikuti sampai selesai kegiatan. Semoga tentunya kegiatan ini akan tentunya sementara ini membawa manfaat untuk petani di Tulungrejo yang ada di kebun. Kemudian nanti akan ditularkan ke 13-12 desa yang lain. Alhamdulillah nanti ini progres, jalan ini akan tembus dari Ngabab, Desa Pujon, Desa Ngabab yang ada situsnya di situ. Situsnya apa Pak? Candi Nganteng yang sana Watu Gilang. Istilahnya kalau di sana kalau Ben Nun Sewu mau kaya cari ke sana, tapi kalau nggak usaha nggak akan kaya. Nanti tembus ini, jalan ini tembus 3,5 kilo kita akan tembus paling tidak. Di sana akan nanti melewati kebun kopi mulai dari Pujon sampai dengan Tulungrejo. Harapan itu, terima kasih. Semoga ini acara bisa berjalan dengan lancar, sukses untuk akademi semuanya. Kami support dimanapun akan ada kegiatan terkait pengabdian dan penelitian, kami akan support untuk itu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Ada khilafnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Sekmat atas sambutannya. Selanjutnya sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Desa Tulungrejo yang terhormat Bapak Mulyadi SPD, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang saya hormati Bapak Sekcam, Bapak Rahmat, yang saya hormati Bapak Ibu, para dosen dari UBRA serta para Bapak Ibu dosen dari mancanegara, Bapak Ibu perangkat desa, para petani serta para hadirin semuanya, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpahan rahmat dan rahimnya siang hari ini kita bisa berkumpul di aula kantor Desa Tulungrejo ini. Salam kita aturkan pada junjungan kita Nabiullah Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin yang saya hormati, kalau memangnya kita perkenalan dulu, ya saya nama lengkap Mulyadi, nama lama, jadi singkat saja. Orang tua saya memberi nama saya Mulyadi. Kemudian riwayat hidup saya sebelum menjabat kepala desa adalah guru. Setelah guru, kemudian 2013 menjadi kepala desa, periode pertama, kemudian periode kedua sebenarnya habisnya tahun 2025. Tapi karena ada tugas dari pimpinan,
sehingga masa jabatan saya mungkin hanya tinggal 1 bulan. Ngaten Pak, saya campit itulah. Bapak Ibu saya hormati, terutama para akademisi, Bapak Ibu dosen dari Unbra. Singkat saja perlu kami sampaikan bahwa potensi desa kami adalah penghasil kopi tadi. Jadi dalam 1 tahun itu lebih dari 400 ton hasil kopi dari desa Tulungrejo ini. Jadi betul yang kopi David itu sebenarnya kopi Tulungrejo Pak. Tapi karena ya belum dikelola secara maksimal sehingga seperti tadi pokoknya jadi uang gitu Pak Cawali. Itu masyarakat begitu. Kemudian juga desa kami potensial dengan susu. Ya, jadi susu sapi perah di sini lebih dari 2.500 sapi di desa kami itu. Jadi peternaknya lebih dari 800 orang. Ini peternak sapi. Jadi juga rata-rata di desa itu punya 5 sampai 6 sapi perah gitu, per orang gitu. Tapi ya tidak merata. Ada yang punya 23, 30 gitu. Itu ada yang penghasil 100 susu di desa kami. Kemudian di desa kami kira-kira 2 atau 3 tahun lagi akan booming durian. Karena di sana di Dusun Ganten, Gagar, saya ya semuanya ini nanam durian. 2 atau 3 tahun lagi sekitar 2 juta pohon durian ini akan berbuah. Jadi nanti desa Tulungrejo nanti bisa booming durian ini. Kemudian desa kami juga punya peninggalan bersejarah berupa candi peninggalan kerajaan, kalau tidak salah Kahuripan apa Tumapel gitu. Ini belum diekskavasi. Nah, nanti mohon bantuannya dari Bapak Ibu dosen dari Unbra sehingga bisa segera diekskavasi. Kemudian juga potensi-potensi yang lain, sayur juga ada sini, kubis, kentang, itu banyak. Untuk itu mohon dengan bekerja sama dengan Universitas Brawijaya nanti bisa dikembangkan ke depan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau panjang-panjang waktunya habis nanti. Saya kiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutannya untuk Pak Mulyadi selaku Kepala Desa Tulungrejo. Sebelum memasuki acara inti, ini dari kami pengen tahu nih Bapak-bapak, kita mau ada sedikit kuis. Monggo dibantu adik-adik teman-teman. Ada 12 pertanyaan, kami penasaran kepada Bapak Ibu terkait dengan bagaimana cara menanam kopi, kemudian bikin pupuknya bagaimana di lapang gitu. Jadi mohon diisi terlebih dahulu ya Pak. Cek mburi. Jawaban sih benar leres saged dibunderi napa disilang ngoten Pak. Nggih. Nanti cabut namanya Bu. Hukum,
Bapak Ibu yang hadir pada hari ini. Saya sebenarnya diberi tugas untuk menjadi moderator Bapak Ibu. Jadi pada siang hari ini kita akan mendengarkan ya, Bapak Ibu pemaparan materi yang akan disampaikan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan temanya Sambung Rasa Keunggulan Kebun Campur Desa Tulungrejo, Kecamatan Ngantang. Jadi nanti setelah disampaikan oleh Bapak Ibu dosen dengan 3 materi, kemudian akan dilanjutkan dengan diskusi nih Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan kepada 3 materi yang akan di depan. Jadi yang pertama untuk pemaparan materi pertama akan disampaikan oleh Bapak Didi Suprayogo tentang kualitas air dan manfaatnya. Kemudian akan dilanjutkan dengan materi kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Syahrul Kurniawan tentang unsur hara dan kesuburan tanah. Kemudian untuk materi yang ketiga, yang terakhir akan disampaikan oleh Ibu Kurniatun Heria atau Bucu tentang serasa dan manfaatnya. Baik, langsung saja Bapak Ibu untuk materi yang pertama untuk Bapak Didi Suprayogo, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya. Baik, yang terhormat Pak Rahman sebagai Sekretaris Camat Ngantang. Sami Pak, kula nggih muridé Pak Yani, terus sama murid. Terus kemudian Pak Mulyadi, Kepala Desa Desa Tulungrejo, kemudian aparat dari Desa Tulungrejo, kemudian bapak-bapak petani ataupun dari bertani dan sebagainya, kemudian dari berbagai ini alhamdulillah kita dapat tamu dari beberapa tempat yang hadir pada hari ini. Pertama-tama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katosipun perlu kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah. Kayak Pak Yai, lo bukan Pak Yai. Jadi pada dinten menika sudah disampaikan oleh Pak Ketua. Jadi walaupun masih muda itu kami takut Pak sama Pak Sarul karena atasan saya gitu. Jadi kalau Pak Sarul bilang ke sana gitu, siap komandan gitu. Nah, yang pertama ini ada gambar Pak Ji. Ada gambar. Ji. Pak Karno, nggih. Wonten gambar nggih Pak Karno. Nah, kalau gambar ini yang seperti ini ditepangi dados kebun jagung, mboten setuju napa mboten nggih? Mboten. Mboten. Langsung nggih. Mboten. Napa nggih, Pak? Mangke saged erosi napa nggih? Erosi. Sepindah. Erosi. Banjir. Banjir. Udara. Tanah longsor. Udaranya bisa panas nanti. Udaranya bisa panas. Niki Bu Erika di sana. I speak in. Saya tanya Bu Erika ini, apa kesan pertama beliaunya jalan-jalan ke kebun jenengan? Well, a lot of diversity. From crops and trees. Is it on? So we went on a very nice trip this morning, and yeah, I really enjoyed the huge variety
diversity of the crops and the trees. So that was very, very interesting to see. Jadi, yes, The water was very clean and very nice and cool. Oke. Jadi pertama pendapatan itu tanaman ini macam-macam. Terus kaping kali rasanya ini ku adem. Jadi leres jenengan tahu nek kali tambah panas. Nah, niku luar biasa nih desa Tulungrejo. Jenengan sih biasa. Tapi kangge tamu mriki niku luar biasa. Nah, yang luar biasa itu mila nika unggul. Niki sanes bahan kampanye ini pun Pak Lurah. Iya. Jadi itu luar biasa Tulungrejo ini. Nah, jenengan mau yang menghentikan kalau ini dihilangkan diganti jagung. Niku sejarah daerah niki kan nate to nggih. Nate, Pak Cik kebanjiran leres. Jadi itu. Nah, sehingga kenapa banyak tamu datang ke sini, banyak ngapunten Pak Lurah, banyak mahasiswa dolan datang mriki, belajar datang mriki jenengan ngrusui Buatan. karena jenengan datang niku luar biasa saged jadi wilayahipun ingkang saged sae. Terus ditambah lah kalau wau Pak Karno yo ternake iki lumayan. Terus duitnya ya ngalir terus. Walaupun kadang-kadang ya mboten panen. Ya, terus itu sehingga kalau ditanya kenapa kok tidak dirubah dari jagung, eman-eman. Jadi jenengan kalau kompak langsung boten. Nah, Mbak Eka kan oke, baiklah. Nah, dados niki pun dengan foto sae-sang. Nah, setelah ditoto niku terus baiklah ngatur. Nah, dadi gunungan. Serasi, nyaman tinggal teng Tulungrejo. Adem, macem-macem, jejer gunungane. Lah nek sakmenika dibongkar, nah, wonten amarah saking alam menika, akhiripun ngrugiaken kita sedanten. Nah, mila menika sekali lagi banyak orang yang sangat menghargai karya-karya panjenengan untuk memelihara wilayah ini dengan baik. Itu tidak terjadi di beberapa tempat. Banyak kebanjiran dan sebagainya. Ini luar biasa. Terus banyak orang yang tertarik. Nah, syukur-syukur kalau mau remeng-remeng ngoten nggih. Syukur-syukur kalau dikemas menjadi ekowisata. Nah, kalau ekowisata mungkin kalau mau Pak Lurah ngendikan akan dibuatkan jalan tembus, itu bisa naik jeep keliling. Terus kemudian dengan naik jeep bisa mandek di sini belajar apa, berhenti di sini belajar apa. Insya Allah Pak Sarul siap nggih? Siap. Oh, siap Pak Lurah. Wah, pokoknya lu provokator. Nanti kalau nggak siap sebelahnya. Oh, sebelahnya. Jadi, tentang informasi menapa mawon mangke insya Allah saling sareng-sareng kita garap kangge produk wisata nipun bila masyarakat mriki menghendaki itu. Dados kawula nenggo kemawon kersanipun kados pundi mendukung. Nggih, ngaten nggih, Alura nggih.
Salamane mboten kula, pun Pak Sarul. Nah, sehingga Tulungrejo itu adalah desa idaman Jogo Tirto. Jogo niku Jagi, Tirto niku Toyo. Leres nggih Pak? Nah, leres nih. Leres mawon. Nah, sehingga kenapa kok Tulungrejo itu desa idaman Jogo Tirto? Monggo Mas, Mbak. Ini sajen saya. Sajen ini wonten sekawan, Pak. Makanya sing kula critakaken nek telas waktune berhenti ngoten mawon, mboten usah telas ceritane ngoten nggih. Oh nek sampai entek Pak Didi mau. Oh, ini iki lho, ora enak nek wis nek dipuasa ngeten iki Pak Lurah. Wis. Nggih. Amun, monggo silakan Mbak Eka. Ya, sama lawan seperti disebutkan terus. Lawan disebut ya, terus erosi ya. Nah, ini ku boten terjadi terpiki. Soalnya dijogo. Terus, nah longsor, sedimen, moga, terus banjir kekeringan. Nek hutane kebun campurane diilangi. Terus, nah sehingga niki kula mendhet sedulur kita wonten daerah Rejoso, nggih wonten gerakan sami kalian daerah mriki, nika ngendikan mekaten, menjaga air melestarikan kehidupan. Jadi anak cucu kita itu bisa terus bisa langgeng mugi-mugi rezekine kata amin. Amin alhamdulillah. Pokoknya nek luwi bapake rezekine kalau putrane sebelah ini. Berarti rezekine Pak Soekarno mugi-mugi sami. Syukur-syukur lebih kata. Jadi gerakan-gerakan ini sudah sangat kuat terjadi di sini. Monggo terus. Nah, mengapa Tulungrejo jadi desa idaman Jogo Tirto? Monggo. Nah, ini Gatotkaca. Gatotkaca ini terbang terus ningali wilayah Tulungrejo. Nggih. Niki kinten-kinten kula tanglet luas di Tulungrejo kula mboten ngertos. Kinten-kinten kemawon menika. Jadi ini wilayah Tulungrejo sing warnane ijem-ijem niku sae. Berarti Tulungrejo memang warnanya banyak yang menutupi dengan baik. Nah, sekitar 63% itu saged meresapkan toyo Jawa sadersipun mlebet dhateng Siti. Tapi Siti sing sanes pembuku lho. Ibu Mairo. Nah niki Siti temenan. 63%. Jadi kathah ingkang saged jagi toya menika jaga tirta, saged menjaga air supaya tidak menyebabkan banyak masalah. Nah, sing kangge produksi 24%. Terus kemudian wonten malih kangge pemukiman lan sama. Nah, mangke menawi dibetahaken monggo didetilaken saged kangge menapa-menapa mawon. Monggo kemawon. Nggih, baik. Nah, kal menawi menika kathah kebun campuran nih toyo Jawa langsung bles mlebet dateng mriki. Pokoke mlebet tanah aman. Nek medal mriki musibah. Wis ngono ae. Nek mlebet tanah aman. Nek medal permukaan tanah musibah. Nah, Tulungrejo insyaallah mboten wonten musibah. Soalipun watah toya mlebet tanah. Sumber-sumber air saged kathah. Nggih, baik kan? Niko ingkang gambar monggo Pak. Monggo. Please Pak Menem. Jadi ini Bapak-bapak, gambar ini adalah gambarnya
Pak Mino Van Norweg nih. Nggih, Pak Didi. Oh nggih. Atas namanya. Atas nama. Lah beliaunya itu menyampaikan bahwa kalau ini kebun campuran, hampir mayoritas air itu masuk ke dalam tanah. Kemudian bisa jadi sumber-sumber air. Terus baik kan? Nah sehingga kalau kita lihat di permukaannya, terus kemudian ya terus baik kan? Tanahnya itu karena ya banyak mudah air itu lewat ke dalam tanah. Terus baik kan? Nek gadah kebun campuran sampun didamel pipine alus Bapak Ibu nggih. Nggih, nek pipine alus berarti nek enten toya ical. Dados didamel sing kasar kakeh kathah napa wit-witane. Niku sae, nek tiyang mboten sae. Nek kebun campuran semakin kasar semakin sae. Nggih. Terus baik kan? Lah niki mangke nek niki kula mboten ajeng terus nih. Mangke lakone bojone sing rambuté petak ingkang badhe Tiang Jawi Pak kula, Pak. sing badhe criyos menika manfaate napa sih kok nek wonten Inggile Siti menika wonten kathah seresat. Lah mangke bojo menika badhe criyos dhateng panjenengan sedaten. Nggih. Nah, seperti ini kalau terbuka nggih ngeten nggih mangke nek kathah vegetasine toyone resik terus kathah ingkang mlebet dhateng siti. Gambil jenengan sampun praktek jangka panjang turun temurun wonten mriki. Mila kathah tiyang tertarik dhateng tindak dhateng desa panjenengan. Monggo. Terus ini contoh. Nah sehingga banyak air masuk ke dalam tanah, sedikit yang keluar. Terus baik kan? Nah kalau gadah griya ngeten, lah niku kathah nih, kathah sing masalah nggih, musibah nggih. Nah caranya mungkin gitu, tapi kapan-kapan nggih niki criyos. Nek saged dilebetaken nggih ten tanah melalui sumur resapan, biopor dan wonten mriki kadose dibetahaken kebun bibit niku Pak Ahmad sudah pun mulai nggih Pak Ahmad wonten. Wonten. Kebun bibitnya kadose Pak Ahmad. Tinggal sedikit. Tinggal sedikit berarti Pak Sarul bikinkan kebun bibit. Oh kayaknya ngono. Provokator. Jadi kadosipun betah kebun bibit. Boten tumbas bibit, tapi gadah bibit ya Mbak. Ini kalau langsung saya. Nah, ini walaupun moderator kalau nggih berak menunjuk, ayo Mas Riki cerita Mas. Kualitas hari Mas. Oke, matur nuwun Pak Didi atas kesempatannya. Oke, kalau badhe lanjutaken Bapak Ibu. Terus niki napa air yang ada di desa mriki nggih Bapak Ibu yang waktu itu saya sama Pak Ipul nggih, kula kali Pak Ipul niku napa melampah saking pucuke gunung napa niki Grenjengan. Nah, kula mandhap tuyo teng mriku. Terus napa kula analisis nggih, kula napa proletaken ngoten Bapak Ibu. Nggih. Cuman mriki nggih apa saya ngambil air itu nggak dapat bonus. Kaki saya itu kecocok kalau bekasnya rumput gajah dan mau minggir mriki terus bocor. Nah ini lanjut betul. Nah ini terkait itu Bapak Ibu terkait dengan kalau kita mau menganalisis kualitas air untuk air minum, ini saya carikan menurut peraturan Menteri Kesehatan ya Permenkes RI nomor 492 terus cukup kathah ya. Dari cukup banyak parameter yang
harus kita pastikan air itu bersih dan bisa diminum secara langsung. Salah satunya yang harus memenuhi parameter wajib adalah yang berhubungan langsung dengan kesehatan. Terus air niku harus bebas saking bakteri E. coli. Bakteri E. coli itu apa Pak? Dereng kertas. Bakteri E. coli ini adalah bakteri nek jenengan rada egois mlebet teng kamar piyambakan medal. Nggih. Niku betok bakteri E. coli. Dan nek niku nyebar teng pundi-pundi, maka bakteri E. coli niku nyebar. Kinten-kinten ngoten. Nek boten mangke kula praktekkan. Terus puyon itu nopo tidak bebas kali bakteri E. coli kali kimia organik Bapak Ibu. Kemudian yang kedua itu yang tidak langsung berhubungan dengan kesehatan, terus terkait sifat fisika kali kimiae. Contohnya niku kekeruhan, terus nopo pH-ne ngoten, nopo tingkat keasaman airnya. Nah, itu harus diperhatikan saat kita mau menganalisis kualitas air minum. Next Mbak Eka. Nah, ini beberapa kata Bapak Ibu nanti mangke panjenengan nyuwun napa dokumennya saged kula paringi. Nah, lanjut. Nah, ini alat yang saya gunakan untuk menganalisis kualitas air yang saya ambil dari napa mata air Grenjengan niku. Niki alatnya namanya water quality checker, terus tambah ngecek nopo kekeruhan, suhu ini pinten, terus nopo oksigen yang ada di air niku seberapa banyak, terus kali pH. Monggo, baiklah lanjut. Nah, niki hasil air yang kami analisis, Bapak Ibu, terus ada 5 sampel air, ya, 5 contoh air yang kami gunakan. Yang pertama niku air sumber yang saya ambil di mata air Grenjengan, kemudian kalau bandingkan kali air aqua, kali air kemasan yang boten terkenal, terus kali air limbah saking pertanian dan air limbah saking peternakan. Nah, saged ditingali Bapak Ibu, terus air sumber mata air Grenjengan, sing kula pendhet niku dari segi kualitas niku nek niki saking napa saking alat sing niku wae sing saking alat kula damel sing saking sifat fisike mawon niku hampir sama kualitasnya kali air aqua. Tapi dereng semerap napa wonten bakteri napa mboten dereng semerap. Terus nek saking napa sifat fisike mawon. Nah, sedangkan sing air limbah pertanian kali peternakan niki sudah pasti tidak bisa diminum secara langsung. Terus kalau dari rasa kali baune sing air sumber mata air aqua dan air kemasan yang tidak kenal itu tidak berasa dan tidak berbau. Maksudnya air aqua itu air mineral. Air mineral aqua, air aqua. Air mineral aqua. Aqua itu apa merek? Air mineral. Air mineral bermerek aqua, dan yang ketiga air mineral yang tidak ada kemasan. Nah, kalau dari hasil ini air sumber sing kula pendesang Grenjengan niku nggih hampir kualitasnya hampir mirip kali air mineral merek aqua. Makaten. Tapi ini dari hanya satu parameter mawon dari sifat fisik mawon. Tapi harus dihadirkan lagi dengan parameter biologinya sini wau, wonten bakteri E. coli wonten, terus wonten sing kimia sing berbahaya wonten niku harus dicek kembali ngoten. Lanjut baik kan? Monggo saya kembalikan ke Pak. Matur nuwun Mas Rizky. Ini kira-kira kondisi air sebenarnya kalau kembali lagi gitu Ci. Kalau wonone niku dijagi, kebun campuran dijagi, maringi toya ingkang sae. Kagem warga mriki monggo menek badhe kangge bisnis nggih monggo. Mangke dicaket di damel sanesipun. Terus Mas, nah ini ciri-ciri dapat bertahannya sebagai idaman Joko Tirto. Terus Mas, sing sepindah
boten ngeten lahane, tapi ngeten. Boten niki, tapi niku. Terus tutupannya ini kok semakin rapat, semakin sae sepanjang tahun. Dan priki dijagi kondisi itu. Terus nomor kali kathah ngetenane boten resikan. Nek ten pekarangan saja saenipun resikan. Nek ten kebun campuran boten usah resikan. Kenging napa kok boten resikan? Mangke bujukaken badhe criyos tentang boten resikane. Sing angel-angel bujuk, sing gampang-gampang kula itu tiang beling. Terus Mas, nah tanahe warnine semakin cemeng semakin sae, boten petak. Semakin petak semakin sengsara. Semakin Kira-kira ngaten. Terus kathah uget-ugete tapi cacing macam-macamnya. Semakin kathah menika semakin sae. Kalau boten enten cacinge, tanahe boten sae. Kalau ngrembakan kali keluarganipun Pak Karno niku. Tapi Pak, pupuke regane luar banget. Nah, ya apa carane gawe pupuk supaya biayanya enggak mahal? Nggih. Sing gampang kan kula, sing angel Pak Sahrul. Pakai Pak Sahrul, takut Pak Sahrul. Belingan nih. Nggih, terus ingkang selanjutipun kathah rongga-rongga ten tanah sing ageng-ageng yang besar-besar banyak. Nah kalau itu maka air itu cepat dan subhanallah Allah menika menciptakan tanah nih loh. Kalau porinya itu naik dari 1 ke 2 jumlahnya, itu kecepatan air masuk ke dalam tanah 16 kalinya, pangkat 4. Cepet munggah titik barune wis langsung hilang. Mlebu tenang. Sinten sing damel niku? Akar, cacing, orang-orang sak kancanipun. Terus nah niku sing kala wau sampun alus-alus pipine tapi kasar. Kata kukule nek ten kebun campuran langkung sae. Karena toya menika saged ditahan-tahan, saged mlebet dhateng sithik. Terus ingkang selanjutipun nika masukipun toya dhateng sithik cepat dan nek niki lambat niki cepat, nek niki kapasitas daya tampungnya niku rendah, nek niki daya tampungipun niku kathah mlebetipun. Dados kathah saged didapetaken dhateng situ. Terus nggih, saya rasa menika amargi kula kedah berbagi waktu kalian kanca-kanca, mangke nek kula sedaten bapak-bapak lan ibu mulai bosen. Sing sanese mangke monggo mawon di kopi dhateng Mas Diki. Yang terakhir Mas Diki. Sing bosan sing mboten ngerti bahasane, Pak. Terus. Ngerti bahasane. Nggih kados niki mboten ngerti. Kula sing kula padosi Ngantuk. matur nuwun sanget Bapak Ibu sekalian saged gegojekan sesareng lan berbagi rasa. Mangke monggo kemawon dilanjutaken wonten sanes dinten dihitung petone tanggal pinten, dinten menapa napa Sabtu Pahing napa Selasa Kliwon. Nek Selasa Kliwon niku anggara kasih, nek Sabtu Pahing tiyange kenceng kaku kaya sanes kula. Nggih Pak bujuk nyonya kula ini Sabtu Pahing. Terus kula ngraosaken Sabtu Pahing. Ngaten Bapak Ibu, ngapunten sangat dan terima kasih kita bisa berbagi di lain waktu dengan hal-hal yang mungkin lebih pas dengan kalian sedang. Demikian.
Demikian akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Matur nuwun atas penyampaian dari Pak Didi Suprayogo. Baik, untuk selanjutnya kita dengarkan dari materi yang kedua tentang unsur hara dan kesuburan tanah yang akan disampaikan oleh Bapak Syarul Kurniawan. Monggo Bapak, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Sorry Pak Ajit and others, I speak in bahasa and also in local Japanese language. Ya, sebenarnya kalau saya kepalanya itu kan bukan Pak ya, karena kita semua ditugasi sama Pak Kiki ini tadi. Jadi ini Pak, Bapak Ibu, kita karena saya dapat tugas tadi kaitannya dengan kesuburan tanah. Kalau Pak Didi tadi menyampaikan Joko Tirto nggih. Nah, niki kaitane kan subur. Nah, jadi kebun campur ten mriki niki keunggulane nggih saged njagi kesuburan tanah, tanahnya subur. Nah, kalau pengen tangklet nggih ya. Sing kebun campur niku disukani mes mboten? Sukani sampai saat niki disukani mes. Pinten per hektare? Napa pinten katahe mese? Pinten karung, pinten sak? 8 sak. Jambal kopi nih niku nggih. Nek jenengan sing kebun sayur kan wonten to sing mandhap wau kebun sayur to nggih. Nah niku pinten mese? Napa? Masa luwih kedhi. Dibandingne kebun campur kata pundi mese? Sayur. Napa kok kata sayur mese? Napa? Ben cepet panen nggih. Nggih. Kebutuhan sayur lebih banyak pupuknya. Napa? Komposnya mboten kathah nggih ten mriki. Nah. Komposnya mboten kathah nggih sing ten sayur. Nah. Niku nek ten kebun campur disukani kompos mboten? Kompos tok nggih. Oh, berarti mboten dimes nek ngoten. Lho, mau pirose dimes. Saniki kompos tok. Nek kompos tok lah mboten dimes lho. Kompos sampun meh. Komposnya sudah. Pripun iki? Sing kebune jenengan kebun campure sukani mes mboten? Sukani. Tapi mboten kathah to? Mboten kathah. Mboten luwih kathah sing ten Kebun kompos. sayur nggih to? Nggih. Nah, dados modale kan kathah nek sayur nggih. Wong mese sakniki napa meneh subsidi aja dihapus to niki? Oh, dihapus nggih. Kita pados mes subsidi kan sakniki wangel, ewot. Gitu. Nah, mungkin dihapus. Biasane urea niku pinten? 200.000 nggih. Diselipe mes. Nek mboten enten subsidi. Selipe. Dados pinten? 100 to setengah sak. Kang 100 nggih. Apa meneh KCL nggih? 800 nggih. Sake. Gitu. Nah, dados menawi kados kebun campur kan mboten perlu mes kathah-kathah nggih. Jenengan tadi wonten resek-resek niku sae Pak Didi nggih. Resek-resek di tokaken ten kebun. Nggih niku kan saged balekaken malih nutrisine. Sing waune pendet saking siti damel bentuk daun nggih to. Daune rontok tetep ten kebun kan balik malih nggih. Ten siti malih. Nah, jadi keunggulan kedua tadi kaitannya dengan materi ini adalah jagi sitine tetap subur. Siti. Nggih. Cobi nek misalnya mboten enten wau resek-resek saking daun wau kados ten kebun sayur nggih, mese ra kathah to. Ya, nah niku menunjukkan kesuburan tanahnya pun telas.
pun madal, nggih, pun kedhi. Nah, monggo dilanjutkan. Ya, ini yang nanti kita diskusikan tadi sudah ciri tanah subur, hubungan kesuburan tanah, dan nanti bagaimana produk pupuk kotoran sapi. Nah, niki nek ten tanaman semusim to nggih, kuwi sayur nggih nang sono kula gambare niki pas pantun niki misalnya. Jenengan ngolah siti to nggih. Nek ten kebun campur lak mboten kados niku to. Wonten mboten pengaruhe. Damel mesin kalih mboten. Ten tanah. Nek jenengan ngolah damel mesin kalih namung dipaculi tok. Wonten. Napa pengaruhe? Cepet mesin nggih. Oh. Tapi sini Dari segi kecepatan cepat mesin, tetapi kalau pakai mesin kadang-kadang ada apa seperti uli minyak-minyak itu jatuh. Minyak-minyaknya jatuh. Mengurangi kesuburan tanah. Cepet padete pundi? Damel mesin apa mboten? Mesin. Damel mesin. Terus nek sitine padet napa dampake? Nek atos ngoten napa pengaruhe? Napa? Uru. Kados kula nggih tipis nih. Oke. Dan terus nek padet kan tadi Akarnya tidak bisa ke bawah. Mboten saged Ke bawah. ke bawah toh. Ya. Nah, tadi sudah ditunjukkan gambarnya Pak Didi nggih. Nek Nggih. oyote kathah niku lah wonten lubang-lubang toh. Iya, iya. Toyone cepet Masuk. masuk. Nggih. Nah, niki benten nih. Terus wau kan wonten dirabuk, wonten dimes. Sajane tujuannya napa sih, Pak? Napa kok sitine perlu dirabuk, dimes? Subur. Nek mboten disukai rabuk, disukani mes tandus. Lah sakniki warna niku mboten dimes to? Lah kok tandurane kok subur? Napa? Kompos saking selesai. Nggih to? Lah, sakjane kebun campur niku kan mirip to nggih? Kali wono kan? Nah, mboten dipupuk nggih tetep subur. Ya, makanya nek jenengan wau daripada dimes sakniki mes awis nggih ya. Padahal wau kagungan ternak nggih. Lah napa kok mboten diolah? Damel kompos. Kata sing mboten ngertos carane. Mboten kober. Saniki kula takoni mboten kober napa mboten anu wegah mungkin nek semoni tanggane. Carane tasih dereng ngertos, Pak. Lah, biasane ngoten napa arep gawe gunung iki ning Tegal. Nggih ngoten. Lah nggih wong Tegal wis dhuwur kok dirabuki malih. Iki apa arep nggih ya, wis Pak. Nah, enggak apa wis gak duwe dhuwit maneh kok dirabuk. Ngoten nggih. Betul, betul. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Alasannya kan sebenarnya padahal sajane bahan bakunya kan kata to nggih Pak. Kotoran ternak. Lah niku menawi saged dipunakaken mawon. Disadil. Oh, asal apa termane disadil. Padahal menawi niku saged diolah kompos nih ya sukani cacing malah jadi vermi kompos balekaken kebun nih bukan satu bas mes lalu tambah serasa sudah tambah subur ya nah ini Pak ini wah ini jenengnya macam-macam Pak buatan ini istilahnya anu ya tapi paling enggak kita lihat warna saja tadi Pak Didi kan sampun nyampe akan nggih siti sing subur niku sing warnane napa pundi sing warnane pundi coklat pundi nih nomor pinten setunggal kalih sing pundi subur nomor kalih wonten malih hah lagi nomor pinten iki lak wonten nomor ya nih kalih
7. Nomor 7 subur. Nomor pinten mari? Nomor kali niki organike tinggi Pak. Tapi nggih mboten subur. Nomor niki sing tenang-tenang gambut gitu loh Pak. Tanah gambut. Ya, tanah gambut yang di Sumatera itu Pak. Nomor kali. Organike tinggi. Nah niki nomor 7 niki nek kering tanahnya pecah Pak. Kados Tengawi, Pasuruan. Nah sajane sing sae itu nggih Pak. Ini Pak cemeng to nggih warnane. Ya. Ini warnanya gelap hitam, ini bahan organiknya yang tinggi. Tapi dia masih tanah mineral, beda dengan maksudnya tanah mineral itu sing saking letusan gunung, saking watu. Nah ini saking memang organik sing numpuk terus menerus ratusan tahun. Ini hutan Sumatera, ini buatan tembriki. Paling sing tembriki namun niki nggih. Niki Tenwono. Oke. Terus sing malih subur niku sing kados niki. Nah, niku sing kandel. Mana gelapnya? Ya, itu mungkin di daerah sini masih ada. Ya. Itu yang subur. Lanjut Mas. Nah, terus lanjut kita sama. Nah, ini tadi toh, langsung yang foto nih Pak Didi. Ini bujuk foto nih bujuk ini cacingnya lah, subur. Kata cacingnya, ini ciri. Lagi di sini. Oke ini. Nah, ini tadi sudah. Ini ya, Bapak. Kata seresah itu kan kebun campur lah, kata toh nggih. Nah, ini makanya sini ini jadi subur. Nek warnane terangnya tadi. Boten subur malih. Makane nek sitine sing ten kebon sayur kali sing ten kebon campur luwih cemeng pundi, Pak? Warnane kebon campur. Makane jenengan kali mes to sing ten kebon sayur. Ya. Ada di sini. Ini sama tadi saya tunjukkan Pak Didi. Jadi ada pengaruh tadi kalau erosi tanah yang di atas sing teringgil niku kan terkenyut toyo akhirnya pindah subure. Niku nek kados niki mungkin kan iki luwih subur. Saking iki kenyut. Tapi jenengan pun sanjang to erosi ganti campur. Lanjut. Jadi ini juga fungsinya tanah menyediakan sebagai tempat tumbuh, air, sampai nutrisi. Nah, kita banyak unsur hara tadi katanya nutrisi subur ini. Kan kita dahar sayur-sayuran ini pula kata nutrisi ini Pak. Daripada dahar sepuluh lebih sehat. Campur kok nggih. Campur non sekole, wonten sayure. Krengsengan loh. Krengsengan. Nah, itu kalau campur-campur itu lebih nikmat, lebih subur. Itu keunggulannya di sini. Ya. Terus ini kalau niki wau nek diolah terus-menerus tanahnya padat oyote iki Pak. Gitu, benten toh. Nek sing subur wau oyote sampai jeruk, nek sing boten padet oyote namung inggil toh. Ya, lanjut. Ini Bapak Ibu, nah ini dikasih pupuk kandang. Sajane nek jenengan nyukani mes urea, niku namung nambah apa, Pak? Nambah entok toh. Jenengan nyukani KCL kan nambah K. Nek jenengan nyukani rabuk niku wonten N, wonten P, wonten K, lengkap. Ya. Nah itu unsurnya lengkap. Jadi tanaman ini ya butuh macam-macam. Nah jenengan sekali urea mawon, N mawon nggih. Godhonge ketinggal ijo. Tapi dari itu sehat. Nek ijone emes itu diserengi napa?
unsurnya itu berimbang, tumbuhnya tanaman saged sae. Nek jenengan mesi mawon, ya mawon, boten sae. Ya, jadi nek niki seimbang, lho ini tandurane inggil. Nek niki pene kedik namun sakmoten. Ene sing kedik. Jadi harus seimbang. Oke, lanjut. Oke, ini ditentukan. Kemudian tadi juga jadi kaitannya dengan seresah. Kebun campur keunggulannya di sini ya itu seresah daune, seresah niku kathah ten lahan. Nah niku sing saged jagi kelembapan tanah, unsur hara sehingga kathah cacing tanah. Kan niku sumber panganane cacing Bang ya, Pak. Nah ini terus pengolahannya ada istilahnya adalah yang ketiga itu, yang kedua kondisi fisik. Nah fisik tanah wau sing padhet wau boten saged diperbaiki nek ditambahi mes. Saged ditambahi napa? Organik, rabuk. Ya, nek disukani mes kimia boten saged. Ya. Monggo lanjut. Nah ini pemupukan berimbang ini saking Permentan Kepertanian ya. Itu makanya kalau kita memberikan pupuk organik itu unsur harane wau kan macam-macam sehingga berimbang. Tapi nek namung jenengan mes kimia mawon, urea, SP, KCL namung NPK mawon. Lah sing lintune ya, mboten enten. Lanjut. Ini Bapak Ibu, jadi kelebihan kekurangannya kalau pupuk organik itu memang meningkatkan organik tanah, unsur hara, fisik, aktivitas biologi cacing. Tapi kekurangannya memang dia perlu banyak perlu tenaga lebih lah. Kan nek jenengan sukani urea namung setunggal sak. Organik saged sedoso sak. Nggih ta? Dadi tenagane nggih memang luwih kathah. Tapi manfaate nggih. Manfaate kan luwih lengkap menawi organik niku. Ya. Oh, rada kesuwen. Nah, senengane sing cepet-cepet mawon iki. Nek jenengan mes urea seminggu ketok langsung kan nggih. Nggih, rone tinggal ijem. Ya. Tapi nggih mungkin nek jenengan ngoten terus subsidi ilang, wis. Lanjut makanya niki ya harus berkorban. Tapi biasanya gini niku lho. Kula wingi nggih saking daerah Jawa Timur Utara mriku. Napa mboten disukani rabuk? Wah, kan ada bukti hasil yang memberikan rabuk itu hasilnya lebih bagus. Tapi kenapa kok tidak banyak orang yang memberikan rabuk? Nah, macam awalnya alasannya, Pak, kenapa kudu ngolahin? Tapi ujung-ujungnya, wah disemoni tonggone Mas. Nah, kan maksudnya minggu gini itu mau jenengan sanjang, napa apa arep muruh kebun ngoten ya, omahe wis dhuwur. Nah, padahal kan napa organik sing ten kebune jenengan niku lak pun ical nggih, pun dangu berkurang kok. Masalahnya mboten enten masukan rabuk. Napa arane pun diambil dipendet sayur didol medal. Jadi sing disukani namung mes mawon. Jadi kan pun mandap. Nggih. Lanjut sini. Nah ini bisa dengan ini juga bisa mulsa. Mulsa kan prinsipnya ini sebenarnya kan sama kebun campur, Pak. Kebun campur niku sing napa seresah wau kan juga bisa berfungsi sebagai mulsa. Menjaga permukaan tanah supaya tidak kenyut toh nawi Jawa. Sebenarnya fungsinya sama Pak dengan mulsa ini. Seresah yang di permukaan tadi. Lanjut sih. Nah ini kan ada tumpang sari, dia nenten semusim. Makanya mau nek kebun campur, nek macam-macam tanaman nih,
tutupannya kan saged rapet. Ya. Monggo Mas Kiki lanjut. Nah, ini sing ten mriki to nggih. Ngantang to niki. Nah, niki ten ngantang kebon campur to, macam-macam. Nek kados ngeten iki, Pak. Sae to nggih. Ditingali nggih sae. Ya, bisa menjaga lahannya subur, tetap terus airnya juga banyak, ya. Lanjut Mas Kiki. Nah, ini saya coba tadi lihat di satelit Google, ya. Ini wilayah Tulungrejo, nggih, lanjut. Nah, ini Pak, bahan organik ini ku nawi sing kebun campur niku luwih apa? Bahan organik ya, niki masih agroforestry ya, mungkin kebun campur ini kan dan sederhana itu kan relatif masih tinggi, artinya di atas 1,5%, bahkan yang di atas itu kebun campur niku sampai mendekati 3 ya, padahal yang ideal itu gangsal persen. Nek ten kebun sayur, nek jenengan coba jenengan pedet sitine sing ten kebun sayur, kita bisa ngukur Pak di lab kami berapa organiknya, pasti lebih rendah. Ya, lanjut isi. Nah, pH-nya ini juga gitu ya. Ini sudah di bawah, artinya di bawah 6 semua Pak. Nah, kalau di bawah 6 ya artinya sudah mulai asem-asem. Ya, enak nih terus fungsinya asem-asem. Tapi nek sitine asem-asem ya napa efeknya Pak tentang tanaman? Boten enak kok. Tanamannya musret. Lanjut. Kemudian ini Pak, kalau kotoran sapi, niki makan ini berbagai kotoran ternak nih nggih. Niku kira-kira kandungannya niku NPK, CA, bahan organik sama. Jadi artinya sakjane nggih saged didamel rapuh. Ya, enggak masih. Nah, ini manfaatnya kompos, bisa nambah kesuburan, niki sitine dadi luwih kempiur. Ya, terus toyone saged dangu ten siti, kemudian boten ical nggih, terus aktivitas cacing banyak dan bisa meningkatkan ketahanan tanaman terhadap penyakit. Ini kalau tanahnya diberi kompos. Lanjut sih. Terus ini prosesnya. Nah, kalau nanti ingin ada yang sudah praktek buat Pak kompos sendiri. Ada ya, sinten? Pak Ahmad. Pak Ahmad, nggih. Pak Tani. Pak Tani, terus Bapak nah, Asmidi itu. Pak Asmidi. wonten separuh dari yang di sini, setengahnya ada yang sudah buat kompos? Nggak ada setengah Pak. Nggak ada setengah toh kesian. Pak Ahmad, ndamel kompos kan nggih, disukaaken ten siti nggih. Terus menerus nggih. Nah, jenengan mese kathah mboten? Kalau tanaman tahunan saya lepas kimia. Lepas kimia kan? Cuma kalau tanam jagung pakai kimia hanya sedikit. Hanya Tapi sedikit toh. dasarnya cuma kompos. Kompos nggih. Saya beli di Tulungrejo malah. Oh, beli? Iya, sudah diselat di sini. Oh. Daerah Jabon ini. Nggih. Ya. Cari yang dekat. Nggih. Tinggal pakai nggih. Gitu. Niku padahal nek kompose kathah, mesin mboten sak kathah-kathah lho nggih Pak Man nggih. Murah nggih. Nek gawe dhewe kagungan ternak sapi kathah kan 20 napa? 20.000 per sak to nggih. Sak pinten niku 3.000 apa 50? 50. 3 kaleng niku. Oh, 3 kaleng 25. Oh, ya murah no, Pak. Murah. Nggih ya. Ya. Mungkin kita berhenti sebentar nggih. Bujuk yang terakhir gomnya. Jadi ini pembuatannya Pak, saya kira tadi ada yang ditanyakan Pak. Mencintakan, buatan siap, buatan ya. Oke, lanjut. Kemudian ini mulai ngumpul baku pemilahan, lanjut masih. Ini ya, kemudian
difermentasi, bisa pakai bak-bak kayu, nopo langsung ditutup terpal mawon kan macam-macam nggih. Lanjut. Kemudian ini difermentasi, dipanen, bisa saja nanti dibuat bentuk granul Pak, pakai granulator. Tapi itu nanti juga perlu biaya lagi. Kalau dibuat granul, memang bentuknya jadi seperti mash ya, kayak SP ini yang bentuk butiran granul itu. Tapi kan harus biaya lagi, harus perlu alat granulatornya, bensinnya atau solarnya untuk mengoperasikan itu. Nah ini kalau yang halus kan bisa langsung dibarengi bawah tanah. Oke lanjut. Granulator. Nah ini sampai ini yang sederhana saja, tinggal ditutup pakai terpal. Dipakai nggak usah cuma berubah bentuk. Terus ini kan cirinya kalau sudah matang, boten enten bauke, terus pH-nya 6,5 sampai 7,5 dan teksturnya halus, serta suhunya kan pun boten panas. Yes, lanjut. Ada contohnya Pak Kak? Apa Bu? Pupuk granulnya. Oh, fotonya enggak saya pasang di sini. Saya dulu pernah kami buat granulator pakai granulator itu yang bulat itu loh. Nih Pak Jim, Nggih. saya kira akan senang sekali kalau dipraktekkan juga di sini. Oh, iya, cuma granulatornya harus ada. Kemarin waktu kami mendampingi yang di UB Forest, kami kebetulan kita sediakan alatnya, kita berikan ke petani, tapi ya itu lain waktu. Lain waktu mungkin bisa kita langsung praktek, tapi ya alatnya ya kita harus ada dulu. Ya. Hanya kemudian yaitu kemarin setelah kita serahkan alatnya itu ternyata nggak ditindak lanjuti terus. Ini wow tirose mboten koper katanya. Padahal sajane nggih saged ngono. Males yo. Ini strategi lanjut ya. Jadi ini kualitas kompos dari berbagai macam Bapak Ibu, kotoran kambing, kotoran sapi, N-nya itu juga, dan bahannya bisa dicampur bermacam-macam. Bukan hanya dari kotoran ternak saja, bisa saja dari sisa-sisa sayur, sampah sayur di rumah. Lanjut. Nah ini kualitasnya kalau nanti Bapak Ibu atau bapak-bapak di sini membuat kompos pengen dicek, Mas Sarul kualitasnya kompos yang kalau damel nih kados napa sih, napa memenuhi syarat, boten napa-napa, mungkin disukakan naon Mas Kiki. Nah Pak Kiki kan saged mriki ini lho contohnya, nah saged mungkin kita ukurkan, tidak apa-apa, ya. Kalau memang perlu tahu kualitasnya, ya. Monggo lanjut. Nah ini sama tadi kualitasnya terus. Nah ini contohnya Bapak Ibu. Ini contoh, ini yang halus, ini yang bentuk pelet. Jika bisa. Ya, ini bentuk pelet. Ada yang granul nggak kelihatan. Lanjut Mas. Nah ini kalau sudah ini kita kan penelitian tentang kampus nih. Nah hasilnya nggih sae. Nah ini media nih kompos. Tanamannya saged sehat. Gue sehat tanamannya. Mungkin itu mawon Bapak Ibu, Bapak sekalian, kalau ada yang ditanyakan monggo mungkin saya diskusi. Selanjutnya saya persilahkan kita kembalikan lagi ke MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita betul atas materi tentang susuran tanah dan suhara. Baik, selanjutnya untuk materi yang terakhir ini yang kita tunggu-tunggu nih, Bapak gongnya. Kalau tadi kata Pak Sarul adalah gongnya materi atau pembelajaran pada hari ini. Nah, materi ini tentang selesai dan manfaatnya. Nanti akan disampaikan oleh Ibu Kurniatun Heria. Monggo Bojo, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih banyak Pak Kiki, Mas Kiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Bapak Ibu sekalian, Bapak perangkat desa yang telah membantu dan mendukung kegiatan mahasiswa kami di sini, Pak. Kami akan menyampaikan sedikit dari hasil penelitian mahasiswa kami di lahan para petani kopi di sini. Salah satunya ada Pak Tani, ada Pak Ahmad itu dengan kebun duriannya, Pak Suwarno, dan satu lagi Pak Jiim
Dan masih banyak lagi karena ada berapa puluh plot yang kami amati. Semua tadi sudah disampaikan oleh Pak Didi, dan untuk yang bagian terakhir adalah Pak Didi menyampaikan tadi seresah. Resek ini bukan di nopo wonten manfaat ya, apa mek kanggo kompos tok, napa kangge tutup-tutupan lahan. Nek menurut panjenengan seresah menika, godhong-godhong menika Pak, nun sewu, menika wonten daun pinus. Nah, menika wonten daun mahoni, lajeng wonten kulit kopi. Nah, menika sedaya napa wonten hasil, napa wonten ginanipun to? Ada gunanya kah, Pak? Ada. Untuk apa, Pak? Untuk kopi, Bu? Ya. Ya, untuk pupuk tadi. Untuk pupuk. Baik, Pak. Menyuburkan tanah. Mana Pak yang cepat laku? Kulit kopi cepat laku. Terus kemudian yang kalau durian, Pak. Durian juga cepat laku. Yang paling lama laku ada pinus, ada lamtoro. Pinusnya. Kalau begitu pinus ini daunnya tidak ada manfaatnya ya Pak? Ada tapi lama. Kalau lama kalau gitu untuk apa Pak? Saya rasa nggak ada fungsinya. Untuk alam itu apa? Untuk nutup tanah, untuk menahan air. Bagus. Jadi bukan berarti yang lambat laku itu habis hanya untuk makanan saja, tapi ini justru untuk mengamankan dari lahan Bapak Intan. Tanahnya ditertutup ini tidak mudah kering dan tidak mudah kena air hujan langsung. Betul sekali. Tidak hanya untuk itu Bapak Ibu sekalian, ini semua bermanfaat untuk, tadi Pak Didi menyampaikan cacing tanah. Cacing tanah itu bermanfaat apa tidak? Manfaat. Untuk apa Pak? Cacing tanah bisa dijual jadi untuk melubangi tanah. Untuk apa? Membuat lubangnya tanah. Untuk membuat lubangnya tanah. Cacing tanah kalau gitu makan apa Pak? Itu tidak tahu. Makan tanah. Kalau cacingnya banyak, Makan seresah. kalau menurut Bapak, seresah ini tadi kalau cacingnya banyak, tanahnya akan habis nanti. Subur. Setuju kan? Menurut Pak Ahmad, tanahnya semakin subur kalau semakin banyak cacingnya. Setuju? Setuju. Siapa yang setuju kalau tanah itu akan habis, tanah pertanian, apabila banyak cacingnya? Setuju ya Mas? Enggak. Kalau banyak cacingnya, Bu. Setuju apa? Kalau banyak cacing. Banyak cacing setuju. Itu subur. Subur kan. Padahal kalau bapaknya wedi kalau bapaknya. Iya. Saya sopone ya aku saya mencari Pak Wito. Kok Pak Wito salah deh gini tulung Pak Suwarno. Pak Warno ini lahannya bagus loh. Pak Warno, menurut panjenengan Pak, cacing itu makan yang seneng dari lamtoro, apa dari kopi atau dari apa Pak itu Pak? Dari kopi atau dari jagung? Nah, Pak, apa sayuran? Pecel apa ya apa? Yang ada di sekitar situ. Yang di sekitar situ? Ya. Apa saja dimakan? Iya. Bisa pindah-pindah kalau cacing itu. Bisa pindah-pindah. Bagus. Bapak ini sudah punya pengetahuan banyak tentang cacing tanah. Sudah pindah-pindah. Cacing tanah itu berpindah-pindah. Kalau ada panas, ada makanan, akan datang. Kalau ada tempatnya dingin, adem, cacingnya akeh. Cacingnya akeh, tanah subur ngendikane Pak Jiim, tanahnya itu banyak pori-porinya, akar bisa masuk, air bisa masuk, leres Pak. Jadi kopi campuran ini tadi, kalau kopi tok, kopi saja itu akan ditambahi susu. Kopi susu. Jadi leres Pak.
penjenengan Pak Warno, kalau hanya satu macam kopi saja pahit. Jadi cacingnya yo mek sithik. Dan kopi menika cepet habis. Cacing luweh anu Pak, lebih aktif. Kalau Mbak Mila pundi Mbak Mila? Sini Mbak, tolong Mbak. Kula wonten pasukan cacing pundi? Sini Mbak. Ini Pak, cacing ini ternyata tergantung dari makanannya. Nah, ini nggak cacingan ini. Cacingan ini, Pak. Nah, ini banyak vitaminnya, Pak. Nah, cacing ini tadi milih-milih Pak makanannya. Kalau nggak ada pilihan lain, ya wis saono disepakne ibu enake mek pecel ya wis pecel. Tapi wonten pecel, wonten rawon, soto, pilih di krengsengan. Nah, ayo Mbak kita tunjukkan Mbak. Campur. Nah, ayo Mbak. Nah, ini Mbak di masih Mbak. Oh Mbak bisa ya. Aduh, ya apa caranya? Begini Bapak Ibu sekalian, di sini ada penelitian mahasiswa di desa ini. Cacing tanah itu adalah sahabat petani. Sudah Bapak buktikan tadi dari hasil diskusi dengan Bapak-bapak semua bahwa cacing itu menggali lubang. Buktinya mana? Wong saya nggak bisa lihat. Nanti Bapak bisa lihat. Nah, betul Pak, sangulenggis. Nah, di sini ini cacing ini Pak banyak telurnya. Kalau pakannya cocok. Ternyata kalau pakannya daun kopi, ini terbukti mereka milih banyak ke daun kopi daripada daun durian atau daun pinus. Daun pinus memang nggak terlalu disukai karena menurut Pak Warno tadi memang betul Pak atos banyak ininya Pak, banyak ligninnya, jadi kayak lilinnya itu Pak sehingga sulit untuk mencernanya. Sehingga dari sini ini, nah ini buktikan campuran. Kalau hanya kopi saja cepat habis. Kalau nggak ada kopi, sayuran Pak, sayuran senang sekali. Sayuran itu cacingnya banyak, tapi cuma sebentar. Karena nggak awet. Nah kalau kopi itu awet Pak. Kopi ini juga lambat lapuk, tapi juga untuk cacing tanah dia akan lebih lama. Jadi tadi yang dikatakan Pak Didi itu tadi benar sekali. Kalau campuran itu akan lebih awet. Ya, sidik-sidik yang selalu ono tapi ono. Begitu Pak, kira-kira kasarnya itu dari kami. Terus kemudian dari sini demonya. Bener lah, ibu cacing ibu gawe lubang. Kalau di lapangan kan sulit untuk melihatnya. Mungkin Mbak Mila yang enggak cacingan tapi ada ya, Mbak Mila yang akan melanjutkan. Gitu kalau dari saya, airnya sudah terbukti ini meloloskan air banyak sekali. Tapi nanti kalau Bapak Ibu sekalian di sini dari bapak-bapak mungkin dari kelompok tani membutuhkan poster ini, Bu saya mau minta ya, monggo ini kita tinggalkan di sini tapi boardnya saya kembalikan karena saya pinjam ini Pak. Nanti bisa diambil monggo. Ini ada 3 poster yang kami siapkan dari daerah ini. Saya sangat bangga dan banyak belajar dari penelitian di daerah Tulungrejo ini. Monggo Mbak Mila, saya lanjutkan ini biar nggak terlalu lama sehingga kita bisa selesai dan bisa segera kembali ke milking merah sapi Pak ya. Iya. Saya mengerti Pak, monggo. Lanjut Mbak Mila, nanti terus baru ke kopinya. Nah ini cacing itu banyak macamnya Pak. Cacing itu ada yang hidup di atas, yang diseresah di lapisan serah, ada yang masuk ke dalam. Yang di atas ini tugasnya adalah menghancurkan, mengomposkan, terus yang di bawah itu menggali. Jadi ada 3 macam, 3 grup cacing. Cacing yang di atas kalau dibakar ya habis hilang. Kalau di bawah aman. Tapi kalau diolah terus, nah itu berkurang. Makanannya campuran kemawon.
Nggih, menika Pak, saking kawula Sailan boten nyuwun pangapura, Pak. Nggih, monggo. Matur nuwun Bujo atas wekdalipun. Nah, niki Bapak-bapak kula nggih napa dibantu Ipul ngagem luru cacing teng mriki. Ngagem cacing teng Tulungrejo, Pak. Nah, niki instalasi teng ngajeng niki kagem melihat pori-pori sing didamel cacing wau niku Pak, turune Pak Jiin wau. Niki enten garis-garis niki sik ditinggalkan liang-liang kali cacing. Ngoten. Liang bolongane. Bolonganipun ronggan saluran. Nah, teng atas niki wonten banten-banten resik Pak. Enten seke sayuran, terasan wonten durian, kopi dicampur kali alpukat. Sik niki mboten wonten pakane Pak, kosong. Sik niki kulit kopi. Nah, limbah-limbah niki kagem pakanipun cacing Pak, kados sik ngendikane Bujo wau. Niki saged ditingali perbedaanipun monggo lho Pak. Lubang-lubang sik didamel kalian cacing Pak. Ternyata sing remen cacing niku remen teng campuran durian, kopi kali alpukat. Niki lubangnya kuatah Pak. Nah, sayuran juga kathah Pak. Tapi di minggu kedua cacingnya pun antem mawon Pak, mboten teng pundi-pundi. Mergine cacingnya panganane pun mboten wonten teng desa. Pun habis Pak. Terus cacingnya wis terliki mawon mboten luru-luru pakanipun karena pakanipun pun mboten wonten. Tapi nek teng niki durian, kopi, alpukat, pakanipun tersedia terus Pak. Makanya cacingnya aktif. Beli kompliki ngoten. Jadi kopi gambare wong tok sing aktif tapi cacing juga. Dados campuran-campuran sing wonten terus teng permukaan tanah niki damel cacingipun kathah meninggalkan rongga teng mriki Pak. Nah, niki nek sik boten wonten pakanipun kosongan, boten enten aktivitas cacingnya Pak. Tanah kita padat napa gembur Pak? Padat ya Pak. Nah, berarti sami kali niki Pak, boten enten pakane cacingnya kayak ateng mawon teng mriki, boten meninggalkan rongga-rongga. Ngoten Pak. Nah, sik terakhir niki kulit kopi lah. Ternyata cacing nggih nemen kali kulit kopi Pak. Timbangane dibuang, iki mending di teng tanah nggih Pak. Nggih. Nah, ngagem pakan cacing tanah ngoten Pak. Makan iki. Napa Pak? Mungkin dari Bapak-bapak ada tak pengalaman Pak atau ingin bertanya atau menambahkan atau saran kepada kami Pak, monggo. Cukup. Oh iya Pak Jin. Makanan cacing tanah itu terdiri dari apa saja? Itu. Makanan cacing tanah itu Pak, selain daun kopi dan daun durian. Daun durian, Pak, cacing tanah itu semua benda-benda mati. Semua barang-barang mati itu dimakan oleh cacing tanah. Tidak hanya daun, tidak hanya buah atau dari ranting-ranting Pak. Jangan lupa. Manusia juga dimakan. Nah, yo jelas. Akar Pak. Akar pohon. Kalau Bapak mangkas kopi, mangkas pohon, itu bagaimana akarnya? Naik. Akarnya naik. Nanti kalau tertutup daun-daun itu bisa naik. Kalau tertutup daun itu kok bisa naik Pak? Iya, subur. Leres Pak. 100 Pak. Saya gak duwe anggur price leres Pak. Karena di bagian atas itu banyak akar-akar yang mati, banyak makanannya. Itu Pak hasil percobaan kami dari kopi yang kan dipangkas kalau kopi. Nah, dipangkas itu akarnya banyak yang mati. Nah, akar yang mati itu berarti tidak apa-apa, tidak berfungsi, itu bermanfaat untuk pakan cacing. Nah, ini Pak, cacing tanah itu tadi ada 3. Kalau yang tinggalnya di atas itu menghancurkan bahan-bahan resek-resek niki wau jadi pupuk, jadi humus. Tapi
Tapi kalau yang di bawah itu ya tadi kata Mbak Mila, kalau yang di bawah ini jalan-jalan semakin banyak macamnya, dia satu habis besok lagi ada lagi. Kalau sayuran itu keenakan sekali, kayak sego putih lah, sego putih sekali telas parek serat sedino boten awet nggih leres. Nanging menawi sego jagung, sego empok utawi sego beras merah, nah lebih timbul, nah itu luar biasa awet nggih. Nah kalau awet membuat menggali tanah. Ngaten Pak Jim. Jadi segala macam sisa-sisa maupun dari dapur Pak, kalau Bapak Ibu memasak, buang di ininya, taruh di kebun, akan menarik cacing-cacing ke situ Pak. Dan itu memperkaya kebun Bapak. Ye? Terima kasih. Terima kasih Pak Jim. Pertanyaannya luar biasa. Mohon ada pertanyaan lagi, kalau masih ada monggo, kalau tidak ada bisa kita serahkan kembali kepada Bapak Kepala Desa. Ya, itu kira-kira sumbangan dari kami Pak selama bertahun-tahun di sini merepotkan Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat untuk pengetahuan, menambah pengetahuan dan juga memperbaiki, semakin memperkaya daerah sini. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, matur nuwun Bico sudah memberikan materinya. Baik, apa ada pertanyaan lagi Bapak Ibu atau Bapak nih di sini? Sampun cekap? Oh, oke, siap. Oke, baik, jika saya boleh menyampaikan lagi kesimpulan dari materi dan diskusi pada hari ini. Yang pertama tadi, Desa Tulungrejo adalah desa idaman Joko Tirto. Dengan potensi lahan kebun campuran yang ada di Desa Tulungrejo, dapat menjaga air dan melestarikan kehidupan. Yang kedua, dengan potensi sumber daya alamnya di Desa Tulungrejo, yaitu dengan melimpahnya kotoran hewan, sapi yang ada di desa, dapat dijadikan pupuk kandang atau pupuk organik yang dapat meningkatkan kesuburan tanah dan dapat mengurangi pemberian pupuk kimia yang saat ini harganya sangat mahal. Yang ketiga, semua jenis resek itu bermanfaat untuk makanan cacing tanah. Dengan jenis cepat yang lapuk itu adalah dari resa-resa durian dan kopi, yang lama lapuk adalah dari serasa pinus. Nah, tanah yang subur adalah yang banyak cacing tanahnya. Dari saya cukup sekian. Saya kembalikan ke MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pripun Bapak-bapak pun puas dengan diskusi ini pun? Puas. Bapak Ibu sekalian, sampailah kita di penghujung acara dengan berakhirnya diskusi. Demikian pula berakhirnya rangkaian acara pada hari ini. Nah, sebelum kita akhiri hari ini Pak, wonten kenang-kenangan saking Universitas Brawijaya niki Pak. Monggo Pak Mulyadi selaku Kepala Desa, kita badhe nyerahkan kenang-kenangan niki Pak. Mugi-mugi ketampi dan bermanfaat tentunya Pak.
Derek. Iki wonten Kebun campur Desa Tulungrejo. Monggo ini ceritanya seperti apa? Bapak Ibu sekalian, Desa Tulungrejo ini merupakan desa yang sangat lengkap penggunaan lahannya, macam penggunaan lahannya, dan juga kondisi alamnya yang indah. Tidak hanya indah dari pemandangannya, tapi juga mohon diperhatikan lingkungannya. Lingkungannya ini sehat, masyarakatnya sehat, pemerintahannya sehat, sehingga pemandangan ini sama sekali bukan dari mana-mana, dari desa sini juga. Mudah-mudahan ini menjadi kenang-kenangan bahwa kami semua telah bergerak bersama-sama masyarakat untuk mempertahankan desa yang lestari dan sehat.